Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Mandala Putra dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 7 materi dari mata kuliah Usul Fikih. Adapun ketujuh materi tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Zat Al-Zariyah. Pengertian Zat Al-Zariyah secara definisi dalam etimologi atau secara bahasa, Zat Al-Zariyah itu berasal dari dua kata, yaitu saddu yang artinya menutup atau menghalangi, dan Al-Zariyah yaitu suatu jalan atau wasilah. Zat Al-Zariyah artinya menutup suatu jalan. Secara istilah atau secara terminologi, Zat Al-Zariyah adalah suatu cara untuk mencegah baik itu perbuatan maupun perkataan yang berendingkan suatu kerusakan, yang mengakhiri suatu keburukan, yang mana Zat Al-Zariyah ini tidak mempunyai dasar hukum, baik itu secara nas maupun secara ijma'. Nah, yang mana kita tidak memperbolehkan kita untuk menggunakan Zat Al-Zariyah. Namun ada beberapa nas yang mengarah kepada Zat Al-Zariyah, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Contoh dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, yang mana Allah memerintahkan kita untuk tidak memaki sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memaki mereka, maka mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Memaki atau menentang orang sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah sebuah kebaikan. Akan tetapi apabila kemudorotannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka kita harus menahan atau menutup jalan tersebut. Dan ini adalah termasuk dari Zat Al-Zariyah. Adapun secara sunnah dijelaskan bahwasanya salah satu sahabat Nabi mengatakan, yang bernama Al-Miqdad, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi ada seorang kafir yang memotong tanganku sampai buntung. Kemudian ia bersembunyi di belakang pohon dan mengatakan, 'Aku telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?' Maka Rasulullah menjawab, Jangan engkau bunuh dia." Kemudian beliau berkata lagi, "Sesungguhnya dia tadi memotong tanganku dulu, baru dia mengucapkan syahadat." Maka kata Rasulullah, "Jangan bunuh dia, karena apabila engkau membunuhnya, maka dia akan sama statusnya sebelum ia memotong tanganmu." Artinya syahadat dia itu akan sia-sia dan kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Itu adalah Zat Al-Zariyah. Kemudian materi yang kedua yaitu qaul sahabi dan syar'u man qablana. Qaul sahabi secara etimologi atau secara bahasa yaitu qala, berasal dari kata qala yang artinya perkataan atau ucapan. Sedangkan sahabi yaitu sahabat. Secara terminologi, sahabat adalah orang mukmin yang beriman sama Nabi, hidup bersama Nabi, hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan beriman sama Nabi Muhammad. Artinya sahabat ini membawa informasi penting yang dibawa Rasulullah secara langsung. Rasulullah pergi didampingi oleh sahabat, Rasulullah berdakwah didengar oleh sahabat, dan sahabat membawa syariat penting dari Rasulullah SAW yang tidak ada di dalam nas Al-Quran. Kemudian yang kedua, syar'u man qablana. Syar'u man qablana ialah syariat dari orang-orang terdahulu yang ada di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi-nabi terdahulu. Ada dua. Yang pertama, syariat zaman Nabi terdahulu yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, artinya di zaman Nabi terdahulu sudah ada perintah berpuasa, namun di zaman sekarang pun masih berlaku untuk perintah berpuasa tersebut. Kemudian yang kedua, syar'u man qablana, yaitu perintah atau syariat dari orang-orang terdahulu yang tidak berlaku lagi di zaman sekarang, yaitu dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 146, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Sesungguhnya haram bagi orang Yahudi memakan daging binatang yang mempunyai kuku, dan haram bagi mereka memakan daging domba dan sapi, karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ini tidak berlaku di zaman sekarang, karena kita dihalalkan untuk memakan daging domba dan daging sapi. Materi yang ketiga yaitu mengenai lafal am dan lafal khas. Lafal am yaitu secara etimologi atau secara bahasa ialah suatu lafal yang menunjukkan makna yang
luas. Satu kata yang menunjukkan makna yang luas. Contohnya ialah lafal jamak, yaitu kata kullu, ayu, jami dan lain sebagainya. Kata kullu yaitu setiap. Artinya ketika ada kata kullu di sini, maka di sini adalah setiap orang atau setiap manusia, setiap laki-laki, setiap perempuan yang mempunyai makna yang luas. Lalu yang kedua, lafal khas. Lafal khas ini berbanding terbalik dengan lafal am, yaitu yang mana ia mempunyai makna yang tunggal. Dia menjelaskan langsung objeknya, yaitu seperti al-insan, rijalun, atau salasa, atau pula al-insan, manusia. Dan itu adalah perbedaan dari lafal am dan lafal khas. Kemudian materi yang keempat yaitu penyelesaian secara taksis. Penyelesaian secara taksis ini adalah penjelasan sebagian dari lafal am. Contohnya ialah mentaksiskan Al-Quran dengan Al-Quran, mentaksiskan Al-Quran dengan sunnah, mentaksiskan sunnah dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana Allah mengatakan sesungguhnya bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka harus menahan atau menunggu sampai 3 kali quru. Kemudian ditaksiskan dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 4, yang mana Allah katakan sesungguhnya wanita yang hamil maka masa iddah mereka sampai ia melahirkan. Kemudian yang kedua, mentaksiskan Al-Quran dengan sunnah, yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 106, Allah mengatakan sesungguhnya ayat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangannya. Kemudian ditaksiskan di dalam sunnah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri apabila yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Artinya sunnah ini Al-Quran telah ditaksiskan oleh sunnah atau hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir ialah mentaksiskan sunnah dengan Al-Quran. Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidak sah sholat seseorang apabila ia dalam keadaan berhadas sampai ia berwudu. Kemudian ditaksiskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6, yang mana Allah mengatakan sesungguhnya apabila kalian junub maka mandilah. Kemudian ketika kalian sakit atau dalam keadaan perjalanan, kemudian kalian tidak menemukan sumber air dalam keadaan yang jauh, maka bertayamumlah dengan tanah, usaplah mukamu, basuhlah tanganmu dengan menggunakan tanah yang bersih. Artinya ketika kita tidak menemukan air, kita tidak apa-apa untuk tidak berwudu, akan tetapi diganti dengan tayamum menggunakan tanah. Kemudian materi yang kelima yaitu lafal amr dan lafal nahi. Amr yaitu kata perintah. Lafal amr ialah suatu perintah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang rendah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 Allah katakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan sesungguhnya di antara kamu, segolongan di antara kamu berbuat kebaikan dan mengajak untuk melakukan kebaikan dan melarang perbuatan kerusakan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya Allah memerintahkan kita yang Allah berkedudukan tinggi ke kedudukan yang rendah, yaitu kita umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu lafal nahi, kebalikan dari lafal amr. Kalau lafal amr itu perintah, lafal nahi adalah larangan. Artinya setiap yang dilarang Allah itu diperintahkan oleh Allah kebalikannya, yaitu wala tufsiduna fil ard, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Artinya ketika Allah melarang kita untuk melakukan kerusakan, Allah melarang kita untuk melakukan kerusakan, Allah pun memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian materi yang keenam yaitu lafal mutlak dan lafal muqayyad. Nah, lafal mutlak ialah lafal yang mana menjelaskan atau mendefinisikan suatu bahan yang mana dia tidak menjelaskan. Yang mana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, yang mana dikatakan bahwasanya di sana sesungguhnya apabila kalian laki-laki menceraikan istri kalian, maka ketika kalian ingin mencabut ucapan kalian, merdekakanlah hamba sahaya atau merdekakanlah budak pada saat itu. Nah, di dalam ayat ini tidak dijelaskan seperti apa kejelasan ayat tersebut.
Kemudian yang kedua ialah lafal muqayyad, yaitu terikat. Mutlak ini tidak terikat dan muqayyad ini terikat. Artinya di sini dijelaskan secara gamblang, secara spesifik dalam ayat tersebut, yaitu dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi orang yang membunuh orang mukmin maka wajib bagi mereka untuk memerdekakan budak yang beriman. Nah, perlu digarisbawahi, mereka harus memerdekakan orang yang beriman, budak yang beriman. Artinya kalau budak tersebut tidak beriman, dia tidak boleh, tidak sah kafaratnya. Dan ini adalah perbedaan antara lafal amr dan lafal nahi. Lafal mutlak dan lafal muqayyad. Dan terakhir, materi yang terakhir yaitu fatwa, talfik dan juga taklid. Fatwa yaitu berasal dari kata al-ifta yang artinya menjawab suatu persoalan, menjawab suatu perbuatan dari hal-hal tertentu. Yang mana fatwa ini tidak sembarangan orang mengeluarkannya. Yang mana fatwa ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memberikan sebuah fatwa. Salah satunya adalah ulama. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl dikatakan, apabila sungguhnya tidak kami utus orang-orang sebelum kamu kecuali orang yang aku berikan wahyu kepada mereka, dan kecuali orang-orang yang mempunyai pengetahuan di dalamnya, maka bertanyalah kepada mereka apabila kalian tidak mengetahui. Artinya fatwa ini hanya diberikan atau mempunyai kewenangan hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian yang kedua, talfik. Talfik ini ialah artinya menyamakan atau menjembatani sesuatu hal yang berbeda ke sesuatu hal yang lainnya. Yang mana hal ini tentunya berkaitan dengan madhab. Apabila kita mempunyai kita adalah madhab Imam Syafi'i, namun ketika kita berada di madhab Imam Maliki, maka kita harus mengikuti madhab di mana kita berada. Jangan sampai kita merasa diri kita madhab Imam Syafi'i ini lebih benar, akan tetapi ketika kita berada di madhab lain, maka kita harus mengikuti, menyamai madhab yang mereka anut. Kemudian yang ketiga ialah taklid. Taklid ini berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan, yang artinya ialah meniru atau mencontoh atau memperlakukan. Nah, yang mana artinya di sini salah satunya diharamkan untuk bertaklid ada 3. Yang pertama, bertaklid karena kita mempercayai kepercayaan nenek moyang, seperti halnya hal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali contoh daripada kepercayaan nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bertaklid kepada orang yang pada dasarnya mereka tidak mempunyai ilmu atas dasar itu. Kemudian yang ketiga, bertaklid padahal orang yang bertaklid tersebut tidak memahami atau tahu apa yang dia ucapkan itu adalah salah. Dan itu adalah ketiga yang taklid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita diwajibkan untuk bertaklid kepada orang-orang yang dimana ucapannya kita jadikan hujjah, yaitu bertaklid kepada Rasulullah SAW. Itulah ketujuh materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.